tapi gue tetap masih mau apresiasi dengan hal-hal lainnya gitu. Jadi makanya gue memberikan penilaian yang gak rendah-rendah banget, tapi menurut gue ini udah cukup mengecewakan lah. 6,8 dari 10 untuk film ini. Semoga kedepannya kalau emang ada horor yang lebih bagus lah buatnya. Effortnya udah bagus, cuman dari segi penguatan ceritanya kurang. Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di Ruang Film. Ya masuk silakan. Oke penikmat film, kali ini gue baru aja menonton film The Doll 3 nih di aplikasi. Dan kali ini film udah lumayan lama ya, tahun lalu ya tayangnya. Dan gue baru nonton, ya sesempatnya aja lah. Sebenarnya gue udah nonton ya untuk yang ke-1 dan kedua, dan kali ini ketiga nih. Bedanya untuk yang ketiga kali ini bonekanya bisa bergerak dan juga bisa bersuara alias ngomong ya. Waduh mantap. Jadi seharusnya sih terornya lebih mencekam dari yang satu dan juga yang kedua. Tapi pas setelah gue nonton filmnya, ada sesuatu yang menurut gue kurang ya. Apa ya kurangnya? Langsung aja yuk kita review untuk The Doll 3 kali ini. Di review film. Oke penikmat film, seperti yang gue bilang tadi, gue ada kata tapinya nih. Waduh, sebenarnya filmnya ini asik sih, cuman sebelum itu kita bacain dulu pemerannya dulu kali ya. Oke, pemerannya di sini Jessica Milan ya sebagai Tara Anindita, Wingky Wiryawan sebagai Aryan, lalu ada Montserrat Giselle sebagai Mika, Gigi Jidan sebagai Gian, Sarah Wijayanto sebagai Bularas, lalu ada Jeremy Thomas sebagai Pak Reinhardt, lalu ada Masayu Anastasi sebagai Rere, Fuad Idris sebagai Pak Min, lalu ada Sriatun sebagai Mbak Sari, dan juga yang lainnya. Masih banyak lagi pemeran-pemeran lainnya, dan tayang di 26 Mei 2022. Waduh, udah setahun yang lalu ya, cukup lama juga nih. Dan sudah tayang di Netflix sekitar 29 September 2022 nih. Dan film ini disutradarai oleh Rocky Soraya, produsernya juga Rocky Soraya. Lalu di sini penulisnya ada Riham Junianti, dan di sini penulisnya sama ya, Rocky Soraya juga ternyata. Oke. Riham dan juga Rocky Soraya ya sebagai penulis. Dan tentu saja di sini kehadiran Jessica Mila dan Wingky Wiryawan menjadi salah satu yang nilai poinnya ya di sini, poin plusnya, karena kualitas mereka nggak diragukan lagi. Cuman permasalahannya kalau menurut gue di ceritanya itu sendiri yang kurang kuat ya, motivasi si bonekanya itu untuk membunuh orang-orang di sekitarnya. Oke, jadi ceritanya itu tentang setelah kejadian kecelakaan yang dialami oleh Tara, karakter yang diperankan oleh Jessica Mila ini, keluarganya mengalami kecelakaan dan akhirnya banyak yang tewas dari keluarga dia, terus khusus orang tuanya. Dan ada satu anak dari kedua orang tuanya ini yang tentu saja adiknya dia juga merasakan kesedihan yang mendalam ya. Dan akhirnya hanya berdua saja nih, si Tara dan juga Gian adiknya. Dan akhirnya kayaknya si Tara ini cemburuan, si Gian ini karakternya cemburuan dalam arti nggak mau si kakaknya ini berpisah dengan dia dalam hal apapun, terkhusus ketika dia bersama. Jadi kan dia pengennya bersama, nggak mau pisah gitu. Sementara kakaknya ya jelas lah pengen menikah dengan calonnya atau pacarnya yang diperankan oleh Wingky Wiryawan ini. Nah, ya seiring berjalannya waktu ya tentu saja si karakter Tara sebagai kakaknya ini menemukan calon pasangannya, yang tentu saja calon pasangannya ini melamar dia di tempat suatu pesta itu. Dan akhirnya si adanya ini, si Gian, kayaknya cemburu gitu terhadap apa yang terjadi karena kakaknya akan segera menikah gitu ya. Akhirnya dia frustasi dan depresi dan akhirnya bunuh diri. Nah, terlebih dari itu ya tentu saja si Tara atau karakter si Jessica Mila ini teramat sedih karena kehilangan semua anggota keluarganya termasuk adiknya.
karena bunuh diri. Ya, sembari berjalannya waktu ternyata kesedihan itu membuat si Jessica Mila ini berpikir bagaimana caranya mendatangkan kembali adanya untuk menemani dia di hari-harinya. Dan dia sebenarnya sebelum kejadian si adanya ini meninggal dunia, dia sempat membelikan boneka nih, boneka Bobby ya, boneka yang bisa berjalan dan bisa bersuara. Sebenarnya kayak dia tuh disetting untuk kayak Mbah Google gitu ya, bisa ngomong, bisa menjawab apapun pertanyaan, tapi dalam sistem program komputer. Dan ternyata di sini malah dijadiin tempat bersarang adanya yang sebenarnya udah meninggal dunia, tapi posisinya gentayangan arwahnya gitu ya, karena kan posisinya dia bunuh diri, bukan meninggal biasa. Ya, karena kejadian itu akhirnya dia ke suatu dukun untuk membuat adanya bersemayam di dalam boneka tersebut. Dan awalnya sih normal-normal aja, berjalan bagus, dan akhirnya si Tara ini kakaknya bertemu lagi dengan adiknya dalam bentuk boneka. Dan tentu saja hubungan mereka baik-baik saja waktu sebelum kejadian, yang dimana ya bisa menemani lah si boneka ini. Namun sayangnya setelah beberapa hari kemudian ternyata semakin membuat kecemburuan terhadap boneka itu, alias si Giannya itu, arwahnya itu, yang melihat kemesraan bersama sang pacarnya itu, Wingky Wirawan itu, yang menjadi pacarnya Jessica Mila di sini. Dan ternyata di situ membuat adanya cemburu dan gak suka banget kalau kakaknya pergi dan meninggalkan dia, nggak mau menemani dia, karena karakternya cemburuan dan emang posesif banget nih boneka alias si arwah Gian ini. Jadi mau posisinya dia di boneka atau dimanapun tetap aja emang dia marahnya karena hal itu loh. Jadi dia bunuh diri karena hal itu, dan akhirnya di dalam boneka pun dia marah juga, dan perlahan-lahan dia membunuh satu persatu, hajar semua, dipakein pisau lah apa, udah model kayak Chucky dah jatuhnya tuh boneka. Tapi kalau menurut gue ya dari konsepnya sih menarik dari awal-awal cerita, tapi perlahan kesananya mulai bosen ya gue ya, entah kenapa dengan adegan pisau-pisau itu, tusuk-tusukan, kayaknya gue mulai bosen dengan adegan semacam itu. Dari dodol sebelumnya sih menurut gue lebih terornya lebih mencekam dan lebih menarik ya, jatuh dari lantai 2 apa, pecah-pecah kaca kan gitu. Awalnya emang seru sih dodol ini, tapi lama-kelamaan makin kesini kok dodolnya makin aneh, bonekanya terkhusus, dan menurut gue sih semakin brutal yang gak asik gitu, karena nggak mengutamakan cerita, lebih ke emosional si karakternya itu aja gitu loh. Menurut gue sih kurang banget gitu kalau dari segitu, dan membosankan tuh di awal-awal pembangunan karakter sampai akhirnya si Bobby-nya atau bonekanya itu membunuh satu persatu orang sekitarnya. Itu sih menarik ya pas dari adegan pembunuhannya, cuman pas sebelum-sebelumnya nggak asik banget gitu loh. Menurut gue sih kurang lah ya nih film. Mungkin guanya sendiri ya, selera guanya sendiri yang mulai menurun terhadap horor-horor yang semacam itu. Kalau menurut gua horor-horor yang asik sekarang tuh model Evil Dead Rise gitu, kesurupan kayak gitu, cuman lebih membahayakan orang sekitar dibandingkan kayak semacam boneka kayak Chucky ya. Mungkin kalau konsepnya dijebak gitu ya, jadi bonekanya nggak ngebunuh, tapi dia membuat jebakan-jebakan gitu, itu akan jauh lebih asik ya dibandingkan dia langsung ngebunuh. Menurut gue masa sih lawan boneka aja nggak bisa gitu loh. Ada tinggal boneka mau tinggal buang aja, tinggal potong aja, tinggal cabut kepalanya kan beres gitu. Cuman ternyata ya begitulah namanya film ya, hiburan. Ya untuk berbagai aspek lainnya sih, untuk actingnya, untuk apa ya, pendalaman karakter lain-lain oke. Cuman untuk di segi itunya aja tuh, motivasi si Gian untuk ngebunuh orang-orang sekitarnya juga kalau menurut gue nggak make sense banget sih. Kecemburuannya terlalu berlebihan gitu loh. Tapi ya begitulah filmnya, dan menurut gue sih bisa dinikmatin untuk horor semacam bunuh-bunuhan gitu kayak semacam Chucky. Cuman ya jauh lebih bagus Chucky lah dibandingkan ini. Mungkin kedepannya harusnya nih ya lebih menceritakan mitologi aja kali ya, yang misalnya spirit doll yang ada di mana gitu, di suatu tempat yang membahayakan banyak orang, dan itu diceritakan sampai ke detail-detail arwahnya atau setannya, itu lebih bagus ya kalau menurut gua. Untuk mitologi yang ada di
tempat tersebut dan kenapa si makhluk tersebut atau arwah tersebut bersemayam lama di boneka tersebut. Lebih bagus menceritakan tentang detail itu, menceritakan tentang masa lalu apa segala macem, dibandingkan setannya ngebunuh begitu doang gitu. Nggak kuat gitu kalau menurut gue posisi konfliknya gitu. Puncak konfliknya jadi ya terasa biasa saja, padahal awalnya nunggu, wah mulai bosen lama-kelamaan, pas udah puncak konfliknya ternyata gitu doang. Ya oke lah, untuk hiburan oke sih, tapi untuk gue nggak nonton di bioskop sih. Kalau nonton di bioskop rada kecewa sih, rada kurang serak gitu. Tapi oke lah, untuk The Doll 3 ini kalau menurut gue sedikit mengecewakan untuk yang kali ini ya. Tapi untuk yang The Doll sebelumnya, Sabrina tuh terkhusus spin-off-nya itu oke sih. Untuk yang lain-lain rada kurang. Mungkin kalau ada proyek-proyek Doll lainnya, semoga nggak seperti kayak semacam ini ya. Emang sih secara budget, secara teknologi filmnya keren gitu, wah menggunakan konsep Chucky nih. Di Indonesia kan belum ada tuh konsep kayak gitu. Ternyata nggak cocok, nggak sesuai sama selera penonton Indonesia. Tapi lumayan ternyata loh jumlah penontonnya waktu itu. Tapi ya gua kurang kalau gua sendiri. Memberikan penilaian 6,8 dari 10. Waduh, kalau gue sih masih standar penilaiannya tuh nggak jauh-jauh banget, nggak jatuh kayak 4, 3, 2, nggak kayak gitu sih. Kalau bagi gue di bawah 6 itu atau di bawah 7 lah ya, itu udah kurang. Tapi gue tetap masih mengapresiasi dengan hal-hal lainnya gitu. Jadi makanya gue memberikan penilaian yang gak rendah-rendah banget. Tapi menurut gue ini udah cukup mengecewakan lah. 6,8 dari 10 untuk film ini. Semoga kedepannya kalau emang ada horor yang lebih bagus lah buatnya. Effortnya udah bagus, cuman dari segi penguatan ceritanya kurang. Oke, terima kasih sudah menonton review ini. Ya maaf aja kalau ada salah kata, dan emang beginilah review dari gua. Ya ngawur-ngawur dikit lah, emang model review gua begini. Oke, kalau suka langsung klik like, comment, share, and subscribe Hari Time dari Ruang Film, dan tonton terus video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tonton video berikutnya. Subscribe Hari Time. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.